Setiap hari kebanyakan orang Indonesia nggak pernah bisa lepas dari gorengan. Ya enggak. Nyantai dikit pagi-pagi di teras, minumnya teh sama goreng pisang. Siang hari lauknya goreng tempe, ayam goreng tepung, malamnya makan martabak telur. Ya semua mesti digoreng lah. Kadang terlintas di kepala kita, siapa sih yang punya ide buat menggoreng tepung kayak gini? Kalau emang gorengan udah ada sejak zaman dulu, kenapa mereka nggak pernah sakit-sakitan ya? Padahal kan kata kebanyakan dokter, apa kalau makanan jenis gorengan ini adalah makanan yang jahat. Siapa sih orang jahat yang tega ngebikin gorengan resep kayak gini? Emang enak banget sih, tapi mematikan. Pengen berhenti tapi nggak bisa. Padahal kita tahu bahayanya kan. Kalau gitu nggak usah lama-lama lagi, kita bahas aja langsung di Food Journey. Kalau kita telusuri sejarah paling awalnya, ternyata budaya goreng-menggoreng dengan minyak ini sudah ada sejak zaman Mesopotamia loh. Ya, udah ada sejak zaman Nabi Ibrahim tuh. Nah, karena udah kejawab, kalau gitu kita udahin aja videonya ya. Nggak sih, pasti banyak cerita penyebaran makanan goreng ini nih sampai ke Indonesia nggak sih? Cuma kalau kita lihat lagi sejarah persebaran manusia, peradaban dan aktivitas para nabi, ya kan banyak berkecimpung di Yerusalem, Al-Aqsa, ya Palestina lah kalau kita bilang. Nah, sama juga nih dengan persebaran makanan gorengan ini. Ngikutin juga dong bersama persebaran nabi. Oh iya, FYI aja, kalau gorengan ini awalnya itu dimasak pakai minyak zaitun ya, bukan pakai minyak kelapa sawit. Karena ada beberapa suku yang berbeda di wilayah Yerusalem, gorengan yang terkenal di suku-suku Arab, Palestina, dan sekitarnya biasanya adalah adonan wortel goreng. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah carrot puff. Nah, Wow, berarti bakwan udah ada sejak zaman dulu dong. iya sih, kalau bisa dibilang ini adalah nenek moyang cikal bakal bakwan. Cuma bedanya yang nggak pakai kol sama toge sih, wortelnya digiling-giling aja, terus dicampur sama adonan tepungnya, dan ditambah susu kambing. Nah, sebenarnya ada keanehan juga sih kenapa di Indonesia disebut bakwan. Karena bakwan itu kan nama lain dari bakso ya, yang seperti konten gua kemarin sebut tentang bakso. Bakwan ini berasal dari Cina, dan ya orang Han yang bilang bak itu artinya babi, dan wan itu artinya bulat-bulat. Jadi coba kalian komen, ada yang bisa jelasin nggak kenapa makanan jenis ini malah misspelling, malah disebut bakwan. Nah, kalau untuk orang-orang Yahudi sendiri, paling suka nih ngegoreng yang namanya donat gitu. Atau gorengan yang bersama daging. Nah, tapi kalau donat, dulu rasanya tuh asin dan renyah ya. Kalau buat donat, kita bahas aja nanti, soalnya bakalan panjang. Nah, kembali lagi ke penyebaran metode menggoreng ini, orang-orang Yahudi yang pernah nemetin tanah Yerusalem, yang udah pernah dijanjikan tuh, kan udah pernah terwujud di era Yusuf bin Nun. Nah, berpuluh tahun setelah Nabi Musa meninggal. Akhirnya harus terusir lagi sama bangsa Mesopotamia, yang kini ya kita sebut bangsa Persia lah. Nah, berarti janji tanah itu bakalan diberikan ke orang Yahudi udah pernah terpenuhi dong. Ya, iya bener. Sekarang Yahudi kan malah nuntut untuk kedua kalinya ya, padahal udah diberikan gitu. Bukan haknya lagi ya, intermezzo aja sih. Nah, karena orang Yahudi ini banyak tersebar, karena terusir lagi setelah kekalahan itu, otomatis metode menggoreng yang udah lama dikenal ini tersebar juga deh di berbagai wilayah Eropa, terutama Portugal, Spanyol, Inggris, Belgia. Ya, itu yang bikin kentang goreng tuh Belgia ya ujungnya ya. Nah, juga sampai ke Amerika bahkan. Seperti yang kita tahu, sejarahnya orang Yahudi banyak juga ikut berimigrasi ke Amerika, guys. Nah, jenis gorengan pertama yang dipopulerkan orang Yahudi di Amerika itu adalah fast food. Yes, makanan cepat saji yang pertama kali populer di Amerika adalah KFC. Didirikan oleh Harlan David Sanders. Yahudi banget kan namanya ya. Tahun 1930 dengan meniru formula fish and chip ala-ala Inggris yang juga dibuat oleh orang Yahudi juga tahun 1863 yang dipopulerkan oleh Joseph Malin. Nah, di sini nih, sang kolonel mengutak-atik makanan tradisionalnya dan diganti sama ayam. Makanya pada awalnya, dia dapat banyak banget penolakan sama orang sekitarnya yang merasa mengganti ikan sama ayam itu nggak cocok di lidah mereka. Tapi si kolonel kan punya pemikiran lain. Karena masyarakat Amerika itu nggak cuman masyarakat Yahudi dong, ada juga masyarakat suku lain kayak Amerika India, Amerika Italia, Amerika Latina. Ya tentu pastinya nggak punya basic rasa soal ikan goreng tepung itu ya. Nah, akhirnya mereka terima deh sama rasa KFC itu. Sering berjalannya waktu, berdirilah saingan-saingan KFC ya, kayak McD, Wendy's, ya lain-lain lah. Dimana lama-kelamaan status fast food itu berubah menjadi junk food. Ya, karena lagi-lagi soal uang. Dimana selama ini tradisi lama soal menggoreng itu minyaknya cuma boleh dipakai sekali, berubah karena bakalan lebih murah dan mudah ya
kalau minyaknya itu dipakai terus-terusan, nggak usah diganti. Nah, serem kan ya? Di mana-mana ya nilai dan tradisi sakral yang dijunjung sama orang Yahudi, Palestina, Arab, sekitarnya malah berubah menjadi bencana besar karena mereka cuma pikirin soal uang, uang, dan uang aja. Nah, kalau kita balik lagi ke era Portugal tadi, akhirnya tersebar ya makanan gorengan ini dari bangsa Yahudi. Nah, dan Portugal itu kita kenal di video kemarin suka banget menjelajahi dunia. Ya, metode menggoreng ini sampai juga dong ke tanah Cina, bahkan Jepang loh. Dikasih nama sama orang Jepang itu sebagai menggoreng ala tempura. Nah, ada yang unik nih sama tempura. Shogun pertama Tokugawa di Jepang, yaitu Tokugawa Ieyasu, yang juga memutuskan untuk mengusir Portugal dan Spanyol, sehingga Jepang akhirnya menutup diri. Nah, malahan Tokugawa Ieyasu ini diceritakan meninggal karena kebanyakan makan tempura, guys. Ya, karena kebanyakan gorengan, akhirnya dia kena kanker dan meninggal. Nah, kalau metode menggoreng yang sampai ke Indonesia itu ya sebenarnya dibawa sama orang India, guys, lebih duluan. Lah kok jadi India? Perasaan dari tadi nggak ada bahas cerita India deh. Nah iya, pedagang India era itu udah tahu metode menggoreng sejak kerajaan Mughal, guys. Nah, pendiri kerajaan Mughal ini adalah Raja Babur yang merupakan keturunan langsung dari Raja Timur. Masih ingat nggak kedua kerajaan Mongol yang masuk Islam pernah gue ceritain? Salah satunya ini adalah Raja Timur yang punya cicit-cicit yang bernama Raja Babur. Ya, dari lahir udah tinggal di Samarkand atau yang kita kenal dengan sebagai Turkmenistan. Nah, waktu dia gede itu dia mau menguasain wilayah terdekat yaitu Fergana atau Uzbekistan. Tapi kemudian pas dia udah berhasil nih rebut Fergana, kerajaannya di Samarkand malah terjadi pemberontakan. Akhirnya dia lari lagi ke Samarkand. Malah semua keluarganya dibunuh tuh di situ. Dengan kondisi yang lagi guncang banget, itu akhirnya dia pergi lagi ke wilayah yang lebih bawah dan ngerebut Kabul. Ya, kalau Kabul ini kita kenal sebagai wilayah Afghanistan kalau sekarang. Cuman kan kalau kita tahu Afghanistan itu kebanyakan gurun pasir ya. Jadi nggak cukup banyak punya sumber daya untuk merebut lagi kampung halamannya. Dan akhirnya Raja Babur memilih turun lagi ke bagian lebih bawah lagi, yaitu ke Hindustan. Nah, kita kenal sebagai India kalau sekarang ya. Nah, disinilah berdiri kerajaan Mughal. Sepanjang perjalanannya tadi, dia itu udah kenal banyak banget kan budaya-budaya, terutama makanan-makanan berbagai daerah, termasuk menggoreng tadi. Nah, kalau gorengan yang terkenal di era Raja Babur, ya jenis-jenis pastel sih. Di Indonesia namanya pastel. Kalau di sana namanya samosa. Cuman ada yang unik sama Raja Babur nih, walaupun dia Muslim, tapi karena kebawa keluarganya yang kebanyakan itu Mongol, dia pada awalnya itu masih sering banget minum-minum anggur, wine gitu. Dan sering banget bikin pesta minum-minuman. Apalagi di wilayah Hindustan itu kan sebenarnya banyak agama lain ya selain agama Muslim. Muslim malah pendatang di sini. Nah, di pesta minum-minuman itu nggak cuma ada bir dong ya, ada banyak juga makanan sama jus, ada buah dan yang lain-lain, dan banyak juga acara kesenian deh pokoknya. Nah, seiring berjalannya waktu di sini, itu dia mau tobat, guys, dan mencoba mengurangi minum-minum birnya. Dan sebagai gantinya, dia itu masih sering datang ke pesta minum sih, tapi dia mencoba menahan diri. Dan dia ganti dari minum bir sama jadi minum jus, ya terutama jus mangga. Dan suka nyemil gorengan, terutama pastel yang isi daging ini. Sama tadi wortel goreng. Nah, ini dia tadi si bakwan ancient tadi. Karena Raja Babur ini suka banget sama gorengan, akhirnya pernah dimanfaatkan sama seorang koki yang udah nenek tua ya, sama 2 orang cewek pramusajinya yang dibayar buat ngeracuni Raja Babur. Nah, waktu itu dia makan tuh wortel goreng yang disajikan, terus beberapanya ada dikasih ke anjing sih. Nah, karena dosis racunnya itu mungkin nggak terlalu banyak atau hilang kali ya. Nah, Raja Babur itu cuma sakit aja, guys, selama beberapa hari. Sama juga anjing yang dikasih tadi itu juga sakit aja sih. Nah, mungkin karena gorengan tadi itu yang digoreng membuat efek racunnya berkurang ya. Emang Raja Babur selama hidupnya meninggal dengan cara normal sih. Cuman dia meninggal dalam penuh kesedihan karena dia nggak pernah bisa balik lagi ke kampung halamannya, ya Samarkand tadi. Nah, jenis gorengan yang tadi itulah yang dibawa ke Indonesia sama pedagang India. Beda sama tempura kan ya. Kalau tempura itu sayur dan dedaunan mentah aja langsung digoreng aja tuh sama mereka, nggak diolah dulu gitu. Nah, gimana? Ternyata yang membuat gorengan itu mematikan kan bukan karena digoreng ya guys, tapi karena memang cara masaknya aja yang salah. Buktinya orang zaman dulu itu aja sehat-sehat makan gorengan, karena seharusnya emang minyak gorengan itu cuma dipakai kali untuk masak atau 2 kali lah ya.
Jadi kalau kita balik lagi ke sejarahnya, dan orang Indonesia yang suka makan gorengan dengan cara yang sesuai dengan sejarah yang aslinya, kemungkinan masalah obesitas atau kolesterol atau penyakit lainnya ini semua bisa diatasi lah. Jadi nggak takut lagi kan makan gorengan, asal tahu porsinya. Apa yang kamu makan itu akan untuk dirimu. Like, comment, dan subscribe kalau kamu suka dengan konten kayak gini. Atau silakan komen-komen aja nih kalau gua ada salah ya. Bye-bye.